Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah di hari Tuhan yang istimewa ini. Persiapkan Anda punya Alkitab, persiapkan alat tulisnya. Anda yang diberkati bersama keluarga, saya ajak lebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena pagi yang indah di hari Tuhan yang istimewa ini Tuhan. Di hari Sabat-Mu kami boleh datang menghampiri tahta Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar sapaan hangat kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, dan kami yakini firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan seluruh keluarga kami. Kami yakin firman Tuhan akan menjadi penuntun, akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, dan Kau menuntun kami di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya tema di hari Sabat yang istimewa ini dengan judul Dikejar Berkat. Saudara, ada khotbah saya bagaimana memiliki hidup yang diberkati. Berseri minggu berikutnya bagaimana menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Yang saya katakan, mendapat berkat dari Tuhan serasa lebih mudah dibandingkan dengan hidup menjadi berkat. Karena seringkali orang setelah kaya diberkati, dia merasa memiliki. Dia tidak punya kesadaran bahwa berkat yang diberikan, yang ada di dalam genggaman tanganmu adalah titipan dan masih milik Tuhan. Berarti butuh berdoa minta Tuhan, berikanlah Tuhan kepada kami hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan kemurahan, agar supaya saat menjadi berkat, yaitu melepaskan apa yang ada di dalam lumbung keluarga, harta kekayaan ini tadi, dengan ringan kita memberikannya, karena kita punya kesimpulan setiap 1 rupiah yang masuk ke dalam lumbung keluargaku adalah tambahan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami sekeluarga. Sekarang ketika Anda mampu menjadi berkat untuk orang lain, hidupmu berdampak baik untuk keluarga, untuk internal dan eksternal. Ternyata Tuhan suka loh sama orang-orang semacam Anda. Yang tidak pelit, tidak kikir, tetapi penuh dengan kemurahan hati memperhatikan hidup orang yang susah, hidup orang yang menderita. Janda, anak yatim, dan fakir miskin menjadi fokus utama Anda untuk mendapat belas kasihan Tuhan lewat kehidupan keluarga Anda. Dan Tuhan menyiapkan berkat-berkatnya yang mengejar hidup Anda setiap hari. Sehingga
Istilah orang etnis Cina bilang, Anda ini termasuk orang yang hoki. Banyak hokinya. Orang hoki, orang beruntung, adalah orang yang disertai Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya diberi oleh Tuhan kemudahan. Oleh Tuhan diberi jalan yang mulus. Oleh Tuhan diberi kelimpahan berkat-Nya. Orang lain tidak bisa mendapatkan berkat seperti itu. Padahal dia hebat. Anda yang punya kemampuan biasa-biasa menghasilkan berkat yang lebih daripada orang tersebut. Itu namanya orang hoki. Nah, saudara, Tuhan justru menyediakan berkat yang luar biasa. Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 24. Silakan dicatat Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Hukum Tuhan itu aneh. Ketika Anda melakukan perintah Tuhan yang tidak masuk akal dengan pikiran orang dunia, justru disitulah Tuhan melimpahkan berkat. Karena Tuhan ingin Anda menjadi berkat untuk orang lain. Lebih daripada hari kemarin. Dan saat Anda melakukan seperti itu, kedahsyatan yang lain Tuhan sudah siapkan. Saudara, yaitu engkau dikejar berkat. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 112, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dulu. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara, berseri khotbah saya, mulai dari hidup diberkati, kemudian menjadi berkat, dan sekarang Anda dikejar berkat. Saudara, Tuhan senang memakai orang yang setia. Orang yang dengan ikhlas. Tanpa motivasi yang transaksional. Tetapi dengan tulus melakukannya untuk memuliakan Tuhan yang sudah membuat Anda ada seperti hari ini menjadi orang yang luar biasa suksesnya. Tuhan senang. Oleh karena itu, di dalam firman-Nya juga berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Saudara, orang benar memang adalah orang yang selalu ingin mendengarkan akan firman Tuhan, yang selalu ingin mengenal akan isi hati Tuhan, agar supaya dengan mengetahui hukum-hukum Tuhan, isi hati Tuhan, maka orang benar bisa melakukan di dalam kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhannya. Ini orang benar. Dan akibatnya
Karena orang benar tadi, saudara, anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan dibuat oleh Tuhan kokoh status sosial ekonominya di masyarakat. Kalau zaman raja-raja, Daud dijanjikan oleh Tuhan karena Daud sebagai orang benar, maka aku akan memberkati keturunanmu, kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dan itu digenapi. Oleh Tuhan janji itu digenapi. Lewat mana? Lewat ketika Anda tahu bahwa ternyata kerajaan Daud itu yang kokoh adalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang disebut Yesus anak Daud. Kerajaannya dia kekal untuk selama-lamanya karena Yesus yang adalah Tuhan adalah raja di atas segala raja. Saudara, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang benar itu selalu dikejar dengan berkat. Sebab berkat itu memang Tuhan sediakan, Tuhan titipkan kepada orang benar. Karena Tuhan tahu di dalam tangan orang benar berkat Tuhan ini tadi akan juga disalurkan kepada orang-orang yang Tuhan ingin pelihara atas hidup mereka. Oleh karena itu, yang disebut orang benar selalu juga diberkati dengan hati yang tidak pelit. Ya, diberkati dengan hati yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan keikhlasan. Sehingga lewat orang-orang benar inilah berkat-berkat Tuhan itu disalurkan. Dengan arti kata lain, orang benar dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan untuk menjangkau, menolong setiap orang yang menghadapi kesulitan hidup. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Melimpah. Karena apa? Orang benar disertai oleh Tuhan secara otomatis. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberikan dia keberuntungan dan lain sebagainya terjadi di dalam hidup rumah tangga orang benar. Segala kebaikan, segala keselamatan dicurahkan Tuhan ke dalam rumah orang benar. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, orang benar sepertinya adalah seorang yang punya spesialisasi dengan berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Dia senantiasa melakukan kebaikan, yaitu menolong orang-orang yang datang kepada dia dengan segala macam persoalan. Luar biasa, saudara. Ketika Anda menjadi berkat untuk hidup orang lain, ternyata Tuhan itu semakin menaruh kepercayaan ke dalam hidupmu. Sehingga Tuhan kerahkan berkat dari utara, selatan, barat, dan timur mengejar engkau masuk ke dalam lumbung hidup keluargamu, agar supaya engkau punya benih yang akan kau tabur lebih hari lebih banyak. Karena Tuhan mempercayakan berkat ini akan tersalur dengan baik, tersalur dengan benar kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, luar biasa. Anda betul-betul dikejar oleh berkat. Dan anehnya, ajaibnya, orang benar yang dikejar oleh berkat itu justru memiliki hati yang tidak rakus,
yang tidak serakah terhadap keduniawian. Aneh, saudara. Dia menjadi semakin kaya, tetapi dia tidak semakin tamak. Dia tidak semakin rakus. Dia tidak semakin serakah dengan keduniawian. Nah, saudara, kenapa? Karena dia tahu setiap 1 rupiah tambahan berkat jasmani yang masuk ke dalam lumbung keluarganya, disadari, diimani bahwa ini adalah tambahan tugas yang Tuhan percayakan atas keluarga mereka. Saudara, jadi saat orang benar diberkati boleh semakin kaya. Yang ada di dalam hati dan pikiran orang benar bukanlah dia harus membeli mobil mewah lagi untuk dipamerkan supaya mendapat julukan orang kaya yang gila, the crazy rich. Bukan itu. Tetapi justru mereka menyadari siapa lagi yang aku bisa tolong dengan berkat yang Tuhan percayakan ke dalam hidup keluargaku. Sebab Tuhanku telah memberikan bahasa isyarat bahwa aku harus mengembangkan, menambah jumlah yang bisa aku tolong seiring dengan kekayaan yang semakin dicurahkan sebagai wujud Tuhan percaya kepada keluargaku. Saudara, cara berpikirnya berbeda dengan orang yang keduniawian. Jika orang penuh dengan keduniawian, pastilah dia sudah mulai berpikir, kira-kira mobil mewah apa yang aku harus beli? Kalau bisa aku beli yang kira-kira orang lain tidak bisa beli, atau maksimal di seluruh Indonesia cuma ada 1 atau 2 biji, sehingga cuma ada 1 atau 2 pemilik termasuk aku. Dan ini akan memberikan pride tertentu, kebanggaan tertentu, karena semua orang yang mengetahui akan mengakui siapa aku. Saudara, itu adalah orang yang keduniawian. Dia akan mencari kebanggaan. Dia akan mencari pengakuan. Dan hati-hati, orang yang butuh pengakuan dari orang lain, sesungguhnya dia adalah orang yang lebih daripada orang yang sombong, yaitu orang yang angkuh. Menurut saya, orang angkuh pasti sombong. Tetapi orang angkuh adalah sombong plus. Kenapa? Karena orang yang angkuh adalah orang yang sombong, dan dia butuh dengan action-actionnya tertentu, ingin menarik perhatian banyak masyarakat, agar supaya semua masyarakat perhatiannya tertuju kepada dia dibicarakan, dan dia diakui. Ini orang angkuh. Saudara, Tuhan tidak suka yang keduniawian. Tetapi dia suka kepada orang kaya yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan suka kepada orang yang kaya, yang bisa dipercaya. Kenapa Anda harus dikejar oleh berkat? Karena Anda setia. Tuhan suka dengan kesetiaanmu.
Sehingga Tuhan ingin titipkan benih yang kau bisa tabur lebih banyak daripada hari kemarin. Dan Tuhan juga ingin genapkan firman yang Dia katakan, jika engkau setia dengan perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepercayaan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Otomatis saudara, Anda bisa tahu jika Anda lanjutkan lagi, Anda perbesar, Anda perluas, Anda perbanyak jangkauan yang Anda bisa taburi dengan benih yang daripada Tuhan. Berkat-berkat jasmani menjadi engkau semakin kaya, engkau juga menjadi berkat bagi banyak orang semakin luas, maka Tuhan akan kerahkan berkat yang lebih banyak lagi masuk ke dalam lumbung hidup keluargamu. Namun engkau sendiri bukan orang yang tamak, bukan orang yang rakus, bukan orang yang serakah terhadap berkat-berkat jasmani, oleh karena engkau hidupmu bukan secara keduniawian, tetapi lebih daripada yang rohani, yang kau mau lakukan, yang kau mau tunjukkan. Engkau kaya, tetapi mungkin kau tampil dengan gaya hidup yang sederhana. Sehingga engkau menjadi pribadi yang bisa merakyat, yang bisa berbaur dengan lapisan masyarakat manapun. Dan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang dipandang sebelah mata, atau menurut istilah kata Tuhan Yesus adalah salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu berani mendekat kepada dirimu. Sebab engkau memiliki aura tertentu yang mengakibatkan banyak orang berani memberikan salam kepadamu. Yang banyak orang berani curhat kepadamu. Dan banyak orang miskin, orang kecil sekalipun, berani berkeluh kesah atas hidupnya kepada engkau. Saudara, orang kaya yang ada di dunia, yang hidup penuh dengan keduniawian, mereka sengaja menampilkan gaya hidup yang jika mereka bergaul, mereka melihat kamu ini sekelas dengan aku atau tidak. Sehingga dengan demikian mengisyaratkan kepada orang-orang miskin untuk dilarang mendekat. Tapi engkau bukan seperti itu. Engkau adalah orang yang diberkati karena engkau setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kau juga setelah berkat-berkat itu dipercayakan di dalam hidupmu, Anda adalah orang yang memiliki hidup, memberikan dampak kepada orang lain. Baik secara internal keluargamu maupun secara eksternal di luar keluargamu. Banyak orang terberkati karena engkau punya hidup menjadi berkat untuk orang lain. Dan sekarang engkau adalah orang yang dikejar berkat oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, jika engkau setia dengan perkara kecil, engkau akan kuberikan kepercayaan yang lebih besar. Dan berkat yang mengejar engkau adalah tugas yang ditambahkan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu bersama keluarga, untuk engkau bisa menolong orang lebih banyak lagi, untuk engkau bisa meringankan beban orang menderita yang lebih banyak lagi, sehingga kebajikanmu bersama keluarga boleh senantiasa tetap untuk selama-lamanya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidupmu tidak keduniawian. Karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan hidupmu mampu engkau tunjukkan kepada banyak orang. Mungkin yang setingkat kekayaannya dengan hidupmu. Atau mungkin di atasmu. Dan kau memberikan satu citra yang luar biasa sebagai anak Tuhan. Dengan iman percayamu, engkau telah membuktikan engkau berhasil mengalahkan dunia. Saudara, iman yang mengalahkan dunia baru akan saya khotbahkan minggu depan. Oleh karena itu, tetap ikuti berkat-berkat Tuhan yang istimewa pada setiap hari Minggu, hari Sabat milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama menghampiri Tuhan, berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami dan memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Meteraikan Tuhan di dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Menuntun dan menjadi pelita di dalam langkah setiap hidup keluarga kami. Kau jadikan kami benar dan Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami karena kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang sedang kami nikmati bersama keluarga, yang semuanya berasal daripada-Mu. Adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan semua keluarga kami. Dan oleh karena kasih sayang-Mu itu, akhirnya seluruh keluarga kami berkesimpulan bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta kami. Engkau adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami. Yang dengan segala kasih setia Tuhan, Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari demi hari. Engkau juga adalah Tuhan, Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Yang sudah memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Dan Kau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami. Tatkala kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan. Karena Engkau juga Tuhan yang berkenan menjadi pelindung keluarga kami, pembela keluarga kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai keluarga kami. Dan Engkau berkenan memakai keluarga kami untuk mendatangkan kemuliaan buat nama-Mu dan kesukaan akan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.